Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenali nama saya Salsa Andelia Sefira. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tahap-tahap siklus-siklus akuntansi yang ada di perusahaan dagang. Jadi, siklus-siklus di akuntansi perusahaan dagang ini terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama ada kelompok pencatatan atau siklus pencatatan, yang kedua siklus pentaksiran, yang ketiga ada siklus pelaporan. Di siklus pencatatan ini, hal-hal yang harus kita lakukan yang pertama yaitu pengidentifikasian dan juga menganalisis dokumen-dokumen keuangan menjadi transaksi-transaksi yang nantinya transaksi-transaksi tersebut akan kita catat ke dalam jurnal. Jurnal-jurnal yang ada di perusahaan dagang ini ada jurnal khusus dan juga jurnal umum. Setelah kita mencatat jurnal khusus dan juga jurnal umum, langkah selanjutnya adalah kita menghitung persediaan kita menggunakan kartu persediaan. Setelah itu kita akan posting ke dalam buku besar pembantu dan juga buku besar umum. Siklus yang kedua yaitu ada pentaksiran. Tahap-tahap di dalam pentaksiran ini, yang pertama kita menyusun neraca saldo, yang kedua menyusun rekening koran. Setelah kita menyusun rekening koran, kita mencatat jurnal penyesuaian, melakukan rekonsiliasi bank, dan membuat neraca lajur. Tahap yang ketiga itu kita membuat tahap pelaporan. Jadi yang kita buat di dalam pelaporan ini, yang pertama membuat laporan-laporan keuangan. Jadi di laporan keuangan yang ada di perusahaan dagang ini ada 3, ada laporan laba rugi atau income statement, ada laporan perubahan ekuitas, dan laporan neraca. Setelah melakukan laporan keuangan, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan penutupan pada akhir periode akuntansi dengan cara membuat jurnal penutup dan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tahap pencatatan. Oke, langsung aja kita masuk ke perusahaannya. Jadi di sini telah diberitahukan informasi-informasi perusahaannya apa, yaitu UD Sefira yang bergerak di perusahaan jual beli lemari. Ada lemari plastik dan juga lemari kayu. Lalu di sini juga diberitahukan mengenai kebijakan-kebijakan perusahaannya. Bisa teman-teman lihat di video kali ini. Setelah kita membaca tentang kebijakan-kebijakan perusahaannya, selanjutnya kita akan melihat tentang daftar saldo awal piutang, daftar saldo utang, dan juga daftar saldo persediaan akhir pada periode akuntansi sebelumnya. Untuk apa sih daftar saldo awal ini diperlihatkan kembali ke periode akuntansi berikutnya, karena nanti nilai-nilai ini akan mempengaruhi ke dalam buku besar dan juga kartu persediaan untuk siklus periode bulan ini. Di sini juga diberitahukan tentang daftar-daftar akun dan juga nomor-nomor akunnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 9. Kode angka 1 itu menunjukkan akun aset, angka 2 itu liability atau utang, angka 3 menunjukkan modal atau ekuitas, angka 4 menunjukkan pendapatan atau sales, angka 5 HPP harga pokok penjualan atau cost of goods sold, angka 6 itu menunjukkan segala beban-beban atau expense. Kalau angka 8 itu other income atau pendapatan lain-lain atau pendapatan di luar usaha, dan kalau angka 9 itu other expense atau beban lain-lain, beban yang ada di luar usaha. Lalu kita akan melihat tentang neraca saldo pada bulan sebelumnya. Jadi neraca saldo ini itu penentu kita tutup bukunya kapan. Kalau misalnya tutup buku akhir bulan, neraca yang kita pakai itu neraca awal yang
terdiri dari akun-akun 1 sampai akun 3 saja. Sedangkan kalau tutup buku akhir tahun, akun-akun yang ada di dalam neraca saldo atau neraca saldo awal itu dari angka 1 sampai dengan angka 9. Apa pengaruh neraca saldo ini nantinya ke siklus kita? Ya berpengaruh, soalnya nanti saldo-saldo akun-akun ini akan mempengaruhi saldo yang ada di buku besar. Nah, langsung aja kita ke dokumen yang pertama. Dokumen yang pertama ini kita mendapatkan faktur. Faktur ini merupakan dokumen atas transaksi kredit, baik itu penjualan kredit ataupun pembelian kredit. Di dokumen ini kita tidak tahu kalau misalnya ini termasuk ke penjualan kredit ataupun pembelian kredit. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Yaitu dengan kita melihat letak toko kita. Kalau misalnya toko atau perusahaan kita itu judulnya berada di atas dan yang judulnya di bawah itu kepada orang lain, berarti toko lain, berarti itu termasuk penjualan atau faktor penjualan. Kalau faktor pembelian itu judul atas dari dokumen itu dari toko lain, jadi kepada kolom kepadanya tuh kepada toko kita. Lalu transaksi yang terjadi yaitu seperti yang sudah tercatat di video. Maka kalau penjualan kredit, piutang kita atau account receivable kita akan bertambah. Lanjut dengan sales atau penjualan kita juga bertambah. Fade out kita bertambah karena kita menjual menggunakan PPN keluaran atau ya. Setelah itu kita karena memakai freight collected atau ongkos kirim jadi bertambah. Jadi total dari sales, fade out dan juga freight collected ini nantinya akan menjadi saldo piutangnya. Dan nanti akan dicatat ke dalam jurnal penjualan atau sales journal. Ada dokumen 2. Di dokumen 2 ini kita mempunyai voucher kas kecil. Voucher kas kecil itu adalah kita menggunakan kas kecil untuk melakukan transaksinya atau melakukan pembayarannya. Kalau kas kecil ini diperuntukkan sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan, diperuntukkan untuk pengeluaran-pengeluaran yang kurang dari 1 juta. Di voucher kas kecil ini keterangannya UD Sevira itu membayar tagihan rekening telepon pada bulan Juli. Jadi transaksinya itu beban telepon kita itu bertambah atau telepon expense kita bertambah, dan juga kita memakai akun utang biaya karena kita membayar utang pada bulan lalu. Jadi ini nanti masuknya ke dalam petty cash journal atau jurnal kas kecil. Lanjut ada dokumen 3. Dokumen 3 itu kita mempunyai bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas itu berarti kita melakukan pengeluaran kas. Jadi keterangannya di sini UD Sevira itu membayar utang pada bulan lalu. Jurnalnya atau transaksinya yaitu utang kita atau account payable kita berkurang dan juga cash in bank kita juga berkurang sebesar nominal yang ada di dokumen. Nanti transaksi ini akan dicatat ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Terus ada dokumen nota kontan. Dokumen nota kontan ini diperuntukkan untuk penjualan yang kita lakukan secara tunai ataupun pembelian secara tunai. Bagaimana cara kita untuk menentukan kalau ini tuh termasuk nota kontan penjualan ataupun nota kontan pembelian? Itu terlihat dari judulnya, sama saja seperti penentuannya di faktur penjualan ataupun faktur pembelian. Di dokumen ini yaitu nota kontan penjualan, berarti penjualan secara tunai. Jurnalnya itu
kas kita atau cash in bank kita bertambah karena kan tunai. Setelah itu sales kita juga bertambah, fade out kita juga bertambah. Maka nanti akan dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal karena kan tunai bukan kredit. Kalau kredit baru kita ke dalam sales journal. Nah, dokumen selanjutnya itu ada dokumen bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas berarti itu kita menerima kas atau adanya transaksi penerimaan kas. Jadi keterangannya di sini itu pelunasan faktur FPJ 0801. Berarti ini kita melunasi faktur sebelumnya. Jadi melunasi piutang faktur sebelumnya. Maka transaksinya itu ada kas kita atau cash in bank kita bertambah. Sales discount ini karena ada potongan karena dia sudah membayar pada periode atau pada periode diskon dalam jangka waktu diskon dan juga piutang dia berkurang. Lalu nanti akan dicatat ke dalam cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Lalu di sini juga ada faktur. Kita lihat di sini apakah termasuk faktur pembelian ataupun faktur penjualan. Kita lihat berarti judul di atas itu toko orang lain kepada toko kita. Berarti itu termasuk faktur pembelian. Jadi kalau misalnya kita menggunakan perpetual, segala bentuk pembelian atau purchase seperti itu ada purchase atau purchase discount atau purchase return itu diganti dengan merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Maka transaksinya seperti yang ada di video, yaitu merchandise inventory kita bertambah, freight in kita juga bertambah. Freight in ini kita membayar ongkos kirim juga kepada toko tersebut. Lalu account payable atau utang kita juga ikut bertambah karena kan faktur itu kan pembelian secara kredit. Terus ada nota kredit. Jadi nota kredit ini adalah transaksi retur pembelian. Retur pembelian itu terjadi karena kita membeli barang ke toko orang lain. Nanti kalau misalnya ada cacat atau ada rusak, itu kita kembalikan, maka juga membutuhkan dokumen. Itu dokumen itu nota kredit. Nota kredit itu untuk retur pembelian. Transaksinya seperti yang ada di video dan juga nanti akan dicatat ke dalam general journal atau jurnal umum. Terus dokumen ini ada dokumen nota debit. Nota debit berarti itu termasuk ke dalam transaksi retur penjualan. Retur penjualan sama hanya kayak retur pembelian tadi, apabila orang lain membeli barang kepada kita. Jadi kita menjual barang kepada orang lain. Nanti toko tersebut atau orang lain tersebut pasti kalau ada rusak akan mengembalikan barangnya kepada kita. Maka dokumen yang diberikan itu dokumen nota debit. Transaksinya seperti yang ada tercatat di video dan akan tercatat ke general journal juga. Lalu ada dokumen nota kontan lagi. Jadi nota kontan kan tadi untuk pembelian tunai ataupun penjualan tunai. Kita lihat juga di sini dokumennya itu kepada toko kita. Berarti itu termasuk ke nota kontan pembelian. Berarti pembelian secara tunai. Transaksinya seperti yang ada tercatat di video dan nanti transaksi ini akan tercatat ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Lanjut ke dokumen terakhir, itu ada dokumen bukti penerimaan kas. Di sini keterangannya berupa penjualan tunai kendaraan satu-satunya.
Jadi ini termasuk penjualan aset, yaitu penjualan aset tetap. Jadi keterangan di sini cuma nominalnya 80 juta, tapi kenapa transaksinya banyak? Jadi untuk penjualan aset ini perhitungannya adalah yang pertama, kita lihat dulu berapa kendaraan atau vehicle kita di neraca awal. Neraca awal kita vehicle-nya tuh sebesar 90 juta. Lalu kita lihat ada akumulasinya nggak? Accumulated depreciation vehicle. Kalau misalnya ada, yaitu sebesar 22.500. Nanti kalau misalnya kita ingin menjualkan kendaraan kita ini, maka harga kendaraan dengan akumulasi itu kita kurangi, karena akumulasi ini mengurangi nilai kendaraan nantinya ketika kita jual. Setelah kita kurangi itu dapat sebesar 67.500. Untuk kita menjualkannya itu kita boleh lebih dari 67.500, boleh kurang dari 67.500. Kalau lebih berarti kita mendapatkan laba. Kalau kurang berarti kita mendapatkan rugi. Di sini kita menjualnya tuh 80 juta, berarti kita mendapatkan laba. Nanti transaksinya muncul akun gain loss on sales vehicle atau laba rugi penjualan kendaraan. Kita mendapatkan laba kan sebesar 12.500, berarti itu kita letaknya di nominalnya di kredit. Kalau kita rugi itu nominalnya letaknya di debit. Nanti transaksi ini akan tercatat ke dalam cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Oke, setelah kita menyelesaikan semua transaksi-transaksi kita, lanjut kita akan mencatatnya ke dalam jurnal. Jadi di perusahaan dagang ini itu ada jurnal khusus dan juga jurnal umum untuk mencatat transaksi-transaksi. Kalau misalnya mempunyai kas kecil, itu ada juga nanti jurnal kas kecil atau petty cash journal. Kan dari tadi itu ada kita sebut jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian. Jadi apa sih itu? Masuk ke kategori mana sih jurnal-jurnal itu? Jadi di perusahaan dagang kan ada jurnal khusus dan juga jurnal umum. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat satu transaksi saja yang terjadi secara berulang kali dalam suatu periode tersebut. Nah, jurnal khusus itu terdiri dari 4 jurnal. Yang pertama itu ada jurnal khusus pembelian atau purchase journal. Purchase journal ini yaitu jurnal yang mencatat segala transaksi-transaksi pembelian secara kredit, baik itu pembelian barang dagang, pembelian peralatan, ataupun pembelian lain-lain, pokoknya kredit. Yang kedua itu ada jurnal khusus penjualan atau sales journal, yaitu mencatat segala transaksi-transaksi penjualan secara kredit. Yang ketiga ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, yaitu mencatat segala transaksi-transaksi pengeluaran kas, transaksi pengeluaran kas gitu. Setelah itu ada jurnal penerimaan kas, yaitu cash receipt journal. Sama seperti pengeluaran kas, yaitu mencatat segala transaksi-transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas. Seperti itu kayak pelunasan piutang contohnya. Terus ada jurnal umum atau general journal. Jurnal umum ini di perusahaan dagang yaitu mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam jurnal khusus, seperti transaksi retur penjualan dan retur pembelian. Itu kita catat ke dalam general journal ini. Terus tadi kan di dokumen tadi kita juga ada membahas mengenai petty cash journal. Jadi petty cash journal ini yaitu jurnal kas kecil. Jadi segala transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kas kecil maka akan kita catat ke dalam jurnal tersebut. Nah, teman-teman, ini ada salah satu contoh bentuk sales journal di UD Sevira. Jadi kita pindahkan atau kita catat semua transaksi-transaksi penjualan secara kredit yang ada dalam periode tersebut. Lalu di sini
Ada recapitulation. Recapitulation atau rekapitulasi ini adalah kita buat gunanya untuk menentukan apakah jurnal kita tuh balance atau enggaknya, dan juga nanti akan mempermudah juga untuk memposting ke dalam buku besar. Jadi udah ada nominal akun-akunnya berapa. Terus ini ada contoh dari purchase journal. Semua transaksi-transaksi pembelian kredit kita pindahkan ke dalam atau kita catat ke dalam purchase journal ini. Ada contoh cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Jadi ada transaksi penerimaan kas di dalam satu periode akuntansi itu kita catat nantinya ke dalam cash receipt journal. Begitupun ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Maka kita catat seluruh transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas selama satu periode akuntansi tersebut ke dalam cash payment journal ini. Lalu ada petty cash journal, sama juga kalau misalnya ada transaksi petty cash journal, maka kita catat juga ke dalam petty cash journal ini. Nah, yang terakhir itu ada general journal. Jadi di general journal ini kita juga catat transaksi-transaksi yang gak ada hubungannya sama jurnal-jurnal sebelumnya. Itu ada retur penjualan dan juga retur pembelian. Maka kita catat ke dalam general journal ini. Di general journal itu nggak diperlukan recapitulation karena kita udah tahu berapa jumlahnya nantinya. Oke, setelah kita menyelesaikan semua pencatatan transaksi ke dalam jurnal, lanjut kita akan membuat kartu persediaan. Jadi kartu persediaan itu adalah suatu catatan yang mencatat segala bentuk pergerakan atau mutasi barang, baik itu pembelian ataupun retur pembelian dan juga retur penjualan ataupun penjualan dalam satu usaha. Cara perhitungan kartu persediaan itu di perusahaan dagang itu ada 3 metode. Ada metode FIFO, LIFO, dan average. Jadi di kebijakan akuntansi perusahaan tadi, kartu persediaan itu dihitung menggunakan average. Jadi average itu adalah metode yang menghitung harga rata-rata per unit barang dengan menjumlahkan total biaya semua barang yang tersedia untuk dijual, kemudian dibagi dengan jumlah total barang yang tersedia. Nanti harga rata-rata ini akan kita tahu berapa nilai persediaan akhir kita dan juga berapa harga pokok kita. Oke, selesai kita melakukan kartu persediaan tersebut, maka kita akan posting ke dalam buku besar. Jadi sebelum kita memposting ke dalam buku besar yang umum, itu kita juga harus memposting ke buku besar pembantu. Apa sih buku besar pembantu itu? Jadi buku besar pembantu itu terbagi jadi 2 nih teman-teman. Ada buku besar pembantu piutang dan ada buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu piutang yaitu buku besar yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi piutang kita dengan pelanggan. Jadi kita tahu berapa dengan toko ini itu piutang kita totalnya segini gitu. Jadi untuk lebih detailnya kita tahu berapa piutang kita. Begitupun dengan utang, kita mengetahui segala utang-utang kita pada toko tersebut secara detail. Jadi kita posting nantinya sesuai dengan tokonya. Jadi ini contoh dari buku besar pembantu piutang. Beda buku besar pembantu piutang utang ini dengan buku besar umum, yaitu bagian atas tabelnya itu tidak menggunakan nama akun dan juga nomor akun, tetapi nama tokonya. Jadi kita catat tuh berapa saldo awal piutang kita. Nanti kalau misalnya ada penjualan lalu kita catat. Kalau misalnya nanti ada pelunasan juga kita posting. Seperti itu. Begitupun ke buku besar pembantu utang, sama seperti
buku besar pembantu piutang tadi. Kita catat berapa saldo awal kita di toko ini, lalu bentuk pembelian kita, transaksi pembelian kita, dan juga nanti kalau misalnya ada transaksi pelunasan utang, lalu kita posting juga. Lalu untuk referensinya yang ada di jurnal itu kita checklist kalau misalnya udah diposting ke dalam buku besar pembantu. Nah, setelah itu baru deh kita posting ke dalam buku besar umum atau general ledger untuk transaksi-transaksi lainnya yang dari akun 1 tadi sampai dengan akun terakhir. Pokoknya semua transaksi yang udah kita catat ke dalam jurnal-jurnal itu maka kita posting nanti ke dalam buku besar. Jadi posting ini apa sih? Posting ini yaitu proses kita untuk mencatat berapa saldo-saldo yang ada di jurnal ke dalam buku besar ini. Terus setelah kita memindahkannya atau kita posting ke dalam buku besar, lalu kita perhatikan nih posisi debit kreditnya apakah udah betul. Kalau misalnya letaknya tuh di debit atau di kredit. Setelah itu baru kita buat referensi. Referensi ini gunanya untuk kita bisa melihat kalau yang diposting ke buku besar ini referensinya tuh dari jurnal ini gitu. Nanti di jurnal kalau kita tahu, kalau misalnya udah tahu nih kalau ini udah diposting ke dalam buku besar, maka untuk transaksi-transaksi lainnya tuh kita buat nomor akunnya di bawah tabel jurnal tersebut. Nah teman-teman, itu tadi caranya bagaimana cara kita untuk membuat tahap pencatatan di siklus akuntansi. Segitu dulu video dari saya untuk tahap pencatatan ini. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap pentaksiran akan saya bahas di next video. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.